Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah. Baik Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah doa sudah kita bacakan. Semoga dengan membaca doa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, baik Ananda semua, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sudah pernah mendengar istilah pencernaan? Alhamdulillah. Nah, Ananda semua sudah sarapan? Alhamdulillah juga sudah sarapan. Kira-kira apa sih atau tujuan kita untuk makan atau sarapan itu untuk apa? Iya, tepat sekali. Nah, jadi tujuan kita makan itu adalah untuk kenyang ya. Oh iya, selain untuk kenyang juga untuk mensuplai makanan tadi akan diubah menjadi energi. Nah, siapa yang mengubahnya? Iya, tepat sekali. Nah, baik Ananda semua, ini adalah tujuan kita yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan organ penyusun sistem pencernaan manusia dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pencernaan manusia dengan tepat. Nah, jadi itulah tujuan kita belajar hari ini. Nah, tadi semua Ananda sudah menyebutkan kalau fungsi kita makan itu untuk apa. Nah, yang pertama kita akan melihat. Nah, sistem pencernaan itu berhubungan dengan penerimaan makanan. Sehingga zat makanan itu siap memasuki proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, proses pencernaan makanan adalah bagian-bagian tubuh yang berperan dalam mencerna makanan yang kita makan dan mengubahnya dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dan diserap oleh usus. Nah, alat pencernaan makanan itu terdiri dari dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan terdiri dari yang pertama sekali adalah ini dia. Ya, salurannya yang pertama adalah mulut. Nah, di mulut makanan akan menuju ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian usus halus dan usus besar di rektum dan terakhir adalah di anus. Nah, itu dia ya. Itu adalah saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu berupa organ-organ. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu organ apa saja yang dilalui oleh makanan. Nah, organ yang pertama sekali dilalui oleh makanan adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut adalah saluran yang awal untuk mencerna makanan. Nah, di dalam mulut ini terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, di lidah, bagaimana bentuk lidah? Mari kita lihat. Nah, ini dia lidah. Nah, lidah itu berbentuk seperti lantai dari rongga mulut. Di lidah ini terdapat otot, yaitu otot ekstrisik dan intrisik yang mengakibatkan lidah bisa digerakkan. Nah, selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengaduk-aduk makanan, kemudian menelan makanan sebagai pengecap dan juga sebagai alat bantu suara. Nah, pada indera pengecap, lidah itu peka terhadap dua rasa. Yang pertama bisa kita lihat, bagian ujung lidah rasanya manis, bagian tepi depan lidah rasanya asin, tepi belakang rasanya asam, dan bagian pangkal lidah itu rasanya pahit ataupun peka terhadap rasa pahit. Nah, yang kedua adalah gigi. Nah, gigi merupakan bagian daripada rongga mulut yang berfungsi untuk mencerna secara mekanik, yaitu dengan cara mengunyah sehingga makanan menjadi halus. Nah, gigi pada orang dewasa itu berjumlah 32 buah dan terdiri dari 4 macam gigi. Nah, yang pertama itu adalah gigi seri. Nah, ini dia gigi seri. Ini ya. Gigi seri berjumlah 8 buah, yaitu 4 atas dan 4 bawah. Selanjutnya gigi taring. Ini dia, gigi taring. Ini ya, gigi taring itu jumlahnya 4 buah, yaitu 2 atas dan 2 bawah. Fungsi gigi taring adalah untuk mencirobek dan mencabik makanan. Seperti hewan yang makan daging itu disebut dengan karnivora. Kalau gigi taring itu namanya carnivorous. Selanjutnya di belakang gigi taring ada gigi geraham depan. Nah, ini dia ya, gigi geraham depan jumlahnya ada 8, yaitu 4 atas dan 4 bawah.
Selanjutnya di belakang gigi geraham depan ada gigi geraham belakang. Jumlahnya itu 12, yaitu 6 atas dan 6 bawah. Fungsinya juga sama seperti gigi geraham depan, yaitu untuk mengunyah makanan. Kemudian ini adalah gambar daripada gigi. Nah, ini gigi dilihat dari membujur ya. Penampang membujur. Bagian gigi secara anatominya itu ada email, dentin, ada pulpa dan ada sementum. Bagian pulpa ini terdapat serabut saraf. Dan ini adalah bagian morfologinya. Bagian morfologinya yang pertama adalah mahkota gigi. Itu yang tampak dari luar rahang yang berwarna putih. Kemudian leher gigi dan akar gigi. Selanjutnya, yang ada di dalam rongga mulut ada kelenjar ludah. Nah, kenapa setiap hari kita tidak habis-habisnya membuang air ludah? Dan ternyata di dalam mulut kita itu ada 3 pabrik yang untuk menghasilkan kelenjar ludah. Yang pertama ada namanya kelenjar parotis. Nah, ini dia di bagian sini ya, dekat dengan telinga. Kemudian ada sublingual, lingual itu lidah, berarti sublingual di bawah lidah. Dan di sebelahnya ada submandibularis atau di bawah rahang bawah. Nah, fungsi daripada kelenjar ini adalah menghasilkan saliva, sehingga rongga mulut itu bisa membasahi makanan dan makanan mudah ditelan. Nah, air ludah itu mengandung enzim pitialin yang identik dengan amilase. Nah, setelah makanan itu dari mulut, maka makanan akan menuju ke faring. Nah, faring itu yaitu saluran dengan panjang sekitar 7 cm yang letaknya di belakang hidung, mulut, dan tenggorokan. Nah, makanan setelah dari faring maka akan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan ini, makanan itu terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong-dorong makanan. Nah, di dalam kerongkongan itu berupa tabung yang panjangnya sekitar 25 cm dengan garis tengah yaitu 2 cm. Ini dia ya kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan maka makanan tadi akan masuk ke lambung. Nah, di lambung itu terdiri dari 4 lapisan. Bisa kita lihat sendiri lapisannya nanti ya. Kemudian di lambung itu makanan dicerna selain secara mekanik juga secara kimiawi. Kenapa dibilang kimiawi? Karena menghasilkan atau melibatkan enzim-enzim. Nah, di dalam lambung ini juga terjadi gerakan peristaltik. Lambung ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah kardiak. Kemudian yang kedua ada fundus dan bagian yang ketiga adalah pilorus. Nah, di bagian ini juga terdapat sphincter, yaitu sphincter esophageal dan juga ada sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus ini berhubungan dengan usus halus, yaitu usus 12 jari. Nah, di lambung ini makanan akan dihancurkan dan berbentuk seperti bubur kim. Nah, setelah makanan dicerna di lambung, kemudian makanan akan menuju ke usus halus. Nah, ini dia usus halus ya. Ini adalah gambar penampang daripada usus halus. Usus halus itu ada 3 bagian, ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di dalam usus itu makanan terjadilah penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke kolon atau usus besar. Nah, fungsi daripada usus besar ini adalah untuk absorpsi air, ya. Di dalam ini juga terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan. Nah, bagian kolon ini terdiri dari 3 bagian, ada kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Nah, di bagian kolon ini juga ada namanya sekum, yaitu bagian yang membesar pada kolon. Kemudian ada juga umbai cacing atau disebut dengan usus buntu atau bahasa kerennya itu appendix. Dan setelah makanan menuju ke kolon, maka makanan akan menuju ke rektum. Di rektum ini makanan terjadilah penyimpanan sementara. Kemudian baru dikeluarkan melalui anus. Jadi sesuailah proses pencernaan pada manusia.
Nah, adapun nilai keislaman yang bisa kita ambil dari materi ini, ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu, hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benarnya kamu menyembah. Nah, artinya walaupun kita sudah tahu yang mana makanan halal dan yang mana haram, kita harus bisa melihat kembali, makan kembali, ataupun kita lihat mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak. Dan kita diingatkan lagi supaya kita makan makanan dari rezeki yang baik. Jangan nanti organ tubuh kita juga tidak baik ketika makanan yang kita dapatkan adalah makanan yang haram. Baik, demikian saja materi yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Kita ulang sedikit. Apa saja organ pencernaan? Ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Baik, fungsinya juga sudah tahu ya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.